Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke tema 8 ya, yaitu tentang Praja Muda Karana atau biasa disingkat Pramuka, subtema yang pertama. Nah, ini subtema yang pertama yaitu tentang aku anggota Pramuka. Pasti kalian di sekolah pernah melakukan atau melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya, karena pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib, artinya harus diikuti. Nah, pramuka itu bisa melatih kemandirian ya, selain juga banyak kesenangan di dalamnya. Pramuka memiliki berbagai manfaat. Apa itu pramuka? Praja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka ya. Jadi Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Disingkat Pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya ya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Berupa tunas kelapa. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7 sampai 10 tahun ya, dinamakan pramuka siaga. Nah, berarti termasuk kalian ya yang saat ini menduduki kelas 3 itu termasuk pramuka siaga ya, termasuk pramuka siaga. Nah, nanti lebih dari 10 tahun, 11, 12 itu kalian sudah masuk ke pramuka penggalang. Mari kita lanjutkan. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan yang disampaikan ya dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan, ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan. Jadi pramuka itu bukan hanya menulis, bukan hanya tentang keterampilan, tapi juga banyak hal yang kita pelajari dari pramuka ya. Kita juga bisa bernyanyi, lalu kita juga bisa diajarkan ya, kita kadang diajarkan membuat sesuatu ya. Banyak hal yang menyenangkan ketika kita ikut dalam pramuka. Nah, tahukah kamu tepuk pramuka? Ya, pasti sudah tahu kan ya. Tepuk pramuka yang pernah diajarkan di sekolah. Seperti apa? Ini. Ya, biasanya kakak pembina ya akan memberi aba-aba untuk apa namanya, untuk kalian praktikkan ya. Contohnya, tepuk pramuka. Oke ya, 13 kali. Prok 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 prok. Nah, biasanya juga diiringi oleh yel-yel penyemangat. Misalnya seperti ini, tepuk pramuka, 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 praja muda karana. Nah, seperti itu ya. Oke, kalian bisa perhatikan ya. Ini adalah salah satu gerakan yang sudah tidak asing bagi kita, yang sering diajarkan. Tidak hanya di pramuka, tapi saat di kegiatan upacara, contohnya kita sudah diajarkan untuk melakukan gerakan ini. Ya, namanya adalah hormat ya, hormat. Tanyanya kita menunjukkan sikap hormat kepada seseorang ya, biasanya kepada pemimpin upacara atau inspektur upacara ya, atau pada kakak pembina ya, itu kita melakukan sikap hormat. Nah, kalian lihat posisi tangan ketika hormat ya, kalian lihat baik-baik di sini. Nah, ini yang Pak Dika beri garis warna hitam ya, tangannya membentuk seperti segitiga ya. Jadi posisi tangannya itu lurus dengan alis ya, dengan alis. Nah, seperti ini. Dan tangan tidak terbuka begini ya.
Hormat tidak seperti ini ya, seperti ini ya. Posisi tangan, jempol itu juga seperti ini, lurus ya. Oke. Nah, membentuk tangan membentuk sudut ya. Ini posisi lengannya lurus ya. Ini adalah sikap sempurna dari hormat ya. Jadi kalau digambar akan membentuk sudut seperti ini. Nah, sudut ya. Jadi pertemuan antara dua garis. Garis pertama, garis kedua. Oke, ini harus nyambung ya. Sebentar. Garis pertama, garis kedua. Oke. Nah, di sini ada pertemuannya ya. Nah, ini yang Pak Dika beri warna hitam itu. Di situ artinya menunjukkan sebuah sudut ya. Yang Pak Dika beri warna hitam ini di sini. Nah, yang berada pada ujung ya. 1, 2. Oke, di situ kan pertemuan antara dua garis ya. Ini garis pertama, garis kedua. Nah, membentuk sudut. Nah, jadi ujungnya itu membentuk sebuah sudut. Jadi ujungnya itu disebut dengan sudut ya, bentuk sudut, membentuk sebuah sudut. Nah, ketika orang melakukan sikap hormat itu juga membentuk sudut ya, posisi tangannya. Nah, di sini membentuk sudut. Oke, itu tentang sikap hormat. Berikutnya, nah, ini yang sudah kita pelajari tadi ya. Sikap hormat membentuk sudut. Ya. Nah, amati gambar-gambar berikut ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kalian lihat. Oke, di situ ada pertanyaan. Manakah gambar yang merupakan sudut? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Ya. Nah, di sini tadi sudah Pak Dika jelaskan. Sudut adalah dua garis yang berpotongan. Artinya, dua garis itu harus saling bertemu, tidak terputus. Ya. Jadi dua garisnya itu harus bertemu, tidak boleh terputus. Ya. Nah, seperti ini bertemu. Kalau terputus seperti apa? Nah, ini terputus, ya. Kalau terputus berarti tidak menghasilkan sudut. Jadi dua garis yang berpotongan itu disebut dengan sudut. Nah, dari keempat gambar ini, manakah yang disebut dengan sudut? Ya, nomor 1, nomor 2, 3, atau nomor 4? Kalian perhatikan baik-baik ya. Mana yang termasuk atau yang bisa dikatakan sebagai sudut? Nomor berapa? Ya, nomor 1 ya. Nomor 1. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kalian, Pak, apakah nomor 3 bukan sudut? Sudut. Cuman namanya bukan sudut saja, tetapi daerah sudut. Kenapa? Karena di situ ada 3 sudut ya. Kalian perhatikan nomor 3 ya. Nomor 3 itu eh, semua garisnya menyambung ya. Yang nomor 1 kan ada satu garis yang tidak tersambung ya. Nah, harusnya kalau disambung seperti itu yang menjadi segitiga. Tapi yang namanya sudut minimal ada dua garis yang berpotongan ya. Pengecualian nanti ada garis lurus ya sebagai sudut lurus. Nah, di nomor 3 itu eh, semuanya tertutupi oleh sisi ya. Dan di situ ada lebih dari satu sudut ya. Di sini ada tunjukkan ya, ini 1, 2 ya yang dilingkari ini, dan 3. Ada 3 sudut ya. Jadi ujungnya kan ada 3 ya di situ. Nah, yang dilingkari itu namanya sudut. Tetapi karena nomor 3 itu lebih dari satu sudut, maka disebut dengan daerah sudut ya. Disebut dengan daerah daerah ya. Daerah sudut ya.
Dia tetap memiliki sudut, tetapi dikatakan daerah sudut karena lebih dari satu sudutnya. Sedangkan nomor satu hanya memiliki satu sudut saja, maka disebut sudut karena perpotongan antara dua garis. Ya, oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa, nanti kalian ulangi lagi videonya. Berikutnya, nah ini pengertiannya tadi ya. Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Ya. Pengertian lainnya, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis titik yang pangkalnya sama. Oke, tadi sudah dijelaskan. Sudut itu adalah pertemuan antara dua garis ya atau perpotongan antara dua garis. Di sini juga dijelaskan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang Garuda, ya, burung Garuda. Disebut sebagai Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita. Jadi di sini eh, burung Garuda dipilih karena banyak hal ya. Salah satunya karena dia adalah hewan yang sangat kuat, lalu eh, memiliki penglihatan yang sangat tajam ya, dan juga karena berbagai lain hal. Oke, sekarang kita lebih mengenal lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Burung Garuda yang berwarna kuning keemasan ini memiliki perisai di dadanya, ya, memiliki perisai di dadanya dan ada 5 gambar sila, ya, Pancasila, situ mulai sila pertama sampai sila kelima. Ya. Dan dia mencengkram erat tulisan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kalau kita cermati lagi ternyata ada apa? Ada maksud lain dari gambar ini ya. Ada filosofinya. Ya. Jadi kalau kalian hitung jumlah sayapnya ya, bagian-bagian dalam sayapnya ini ya, kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Oke, bulu yang terdapat pada sayapnya itu berjumlah 17. Ya. Kanan ataupun kiri sama ya. Kanan ataupun kiri sama. Di situ jumlah bulunya pada sayapnya yaitu 17. Oke, nah sekarang coba kita hitung bulu pada ekornya ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8. Ada 8. Oke. Nah, ini juga sama ya. Dari apa namanya ini? Bulu yang terdapat pada lehernya dia itu jumlahnya adalah 45. Nah, ini angka-angka, di sini ada angka-angka yang erat kaitannya dengan negara kita, ya. 17.845. Apa maksudnya? 17.845. Kalian tahu hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ternyata burung Garuda ini, Garuda Pancasila ini melambangkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, mulai dari jumlah bulu pada sayapnya, pada ekornya, dan pada lehernya. Ya, ternyata melambangkan hari kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus
tahun 1945. Oke, selain itu burung Garuda juga bagian kepalanya menoleh ke bagian kanan ya, bagian kanan. Kalau di sini terlihat bagian kiri, tetapi kalau dilihat dari belakang ya, dilihat dari belakang itu dia menoleh ke sebelah kanan ya, sebelah kanan. Jadi kita melihatnya dari belakang. Lalu apalagi di sini ya tadi ya, dia mencengkram erat sebuah tulisan ya. Bahasanya bahasa apa itu Pak? Itu bahasa Sanskerta ya. Bahasa Sanskerta itu bahasa yang ada sejak zaman kerajaan ya, zaman kerajaan. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Apanya yang berbeda-beda? Yang berbeda-beda apanya? Nah, ada bahasa daerah, ada suku bangsa, ya kan? Ada budaya-budaya dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Madura, ada yang dari Kalimantan, Bali, Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya. Berbeda-beda kan? Tetapi tetap satu. Satu apa? Satu Indonesia. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, ya. Disatukan dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Tadi ya, kita sudah belajar tentang lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nah, ini lagu ya, lagu Garuda Pancasila. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah dengar. Ya. Yang belum pernah bisa disimak ya. Oke, tadi itu lagu nasional ya, Garuda Pancasila. Nah,
Ini adalah video bagian pertama ya. Besok akan ada video bagian yang kedua ya. Kita akan belajar tentang apa? Simak video berikutnya nanti ya. Oke. Sekian dari Pak Dika, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.